Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, M1 Ngoprek. Oke kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kesuksesan. Kali ini ada masuk servisan handphone LG G5 ya. Ini kondisinya handphone datang dalam keadaan mati dan yang punyanya minta diservis ya. Kita akan cek dulu handphone ini kondisinya seperti apa ya. Namun feeling saya mengatakan handphone ini hidup normal, namun hanya saja LCD-nya yang bermasalah. Karena kalau kita lihat di tampilan atasnya itu ada kerusakan ya, di LCD-nya sudah pecah seperti itu. Nah itu kita lepaskan dulu baterainya ya. Ada kunciannya di pinggir, bisa ditusuk untuk mengeluarkan baterainya, lalu ada baut di situ. Dan coba saya mengeluarkan slot SIM-nya dulu, lalu kita lepaskan casingnya ya. Jadi di video kali ini saya kasih judul cara mengganti LCD LG G5 ya. Jadi perbaikan handphonenya sebenarnya hanya penggantian LCD saja, jadi tidak ada kerusakan yang begitu berat ya di video kita kali ini. Dan ini coba saya lakukan pengecekan di jalur di baterainya ya, dan bisa dilihat di situ di multitester baterainya masih normal, dan di multitester berkisar 3,7 volt ya. Coba saya angkat mesinnya dulu ya, untuk memeriksa apakah di mesinnya ada bekas kena air atau ada komponen yang hilang. Namun sepertinya kalau kita lihat di tampilannya seperti ini, handphone memang pernah diservis karena segelnya sudah tidak ada. Lalu di situ juga fleksibel LCD-nya sudah bukan originalnya ya. Oke, dan di sini coba saya perhatikan kondisi mesinnya masih mulus ya, belum ada tanda-tanda bekas korosi atau kena air. Dan ini akan coba saya cek langsung, dan lalu kemudian ini sudah saya siapkan LCD-nya yang baru ya, untuk mengetes apakah handphone ini memang hidup atau handphone ini ada kendala lain ya. Dan jadi nanti buat kawan-kawan yang mau melakukan penggantian LCD sendiri, mau mencoba mengecek LCD-nya, mau mengetes LCD barunya, bisa dicoba dengan cara seperti ini ya. Nah seperti itu, coba saya hubungkan antara mesin dan baterainya, lalu coba saya colokkan konektor casnya ya. Dan bisa dilihat di situ handphonenya hidup ya. Namun di situ dibutuhkan beberapa saat agar baterainya bisa terisi penuh. Seperti ini. Oke, jika sudah dipastikan mesinnya oke, mesinnya bisa hidup, nanti kan kita lanjutkan ke pengeleman LCD ya. Walaupun ini tidak mengecek secara keseluruhan, paling tidak kita bisa memastikan bahwa mesinnya memang hidup ya. Dan coba saya perhatikan di situ mesinnya memang tidak ada kendala apa-apa ya, hanya saja di sini kalau kita perhatikan baterainya ya sudah mulai kembung. Oke, kita akan langsung melepaskan LCD-nya ya, dan di situ masih ada speaker dering, ini harus kita lepaskan dulu agar mudah, karena itu menghalang untuk melepas fleksibel LCD-nya. Dan disitu speaker darinya rupanya ada debu. Coba saya sikat dulu dan kita angkat dulu LCD-nya yang lama. Jadi LCD-nya yang lama ini sudah memang dari awalnya sudah terkelupas, dan ini baterainya ya sudah mulai agak kembung. Memang agak rawan juga kalau kita paksakan baterainya, karena bisa jadi baterai ini nantinya akan mendorong LCD.
Oke, nanti itu akan saya konfirmasi lagi ke yang punyanya untuk penggantian baterainya. Untuk sementara kita akan lanjutkan ke tahap pemasangan LCD. Dan ini di framenya coba saya bersihkan dulu menggunakan pinset ya, masih ada sisa-sisa butiran, sisa-sisa lem, coba saya cokel menggunakan pinset, lalu saya bersihkan menggunakan sikat ya, dikasih cairan sedikit, cairan pembersih ya. Oke, dan jika dirasa sudah bersih, lalu coba kita pasangkan, kita kasih lem ya, seperti ini. Jadi saya menggunakan lem bening ya. Ini saya selama menggunakan lem ini, alhamdulillah ya, tidak ada keluhan, hanya LCD yang lepas. Lalu saya coba lem ulang menggunakan lem itu, alhasil lemnya menempel dengan sempurna, rapat kembali ya. Oke, lem sudah merata dan coba kita presisikan LCD-nya ke frame-nya ya. Lalu nanti akan kita lanjutkan untuk memasang speaker deringnya ya. Dan ini sebelumnya akan kita coba presisikan dulu. Saya menggunakan karet. Yang penting dia nanti nempel presisi hingga lemnya kering. Ini ditunggu kurang lebih 30 menit ya setelah kita lilit menggunakan karet hingga lemnya sampai mengering. Dan ini sudah saya diamkan kurang lebih 30 menit ya, setengah jam lebih lah ya, hampir 1 jam. Boleh 1 jam malah lebih bagus. Dan ini akan saya coba lepaskan lagi karet-karetnya. Dan kalau kita coba perhatikan di situ sudah presisi ya. Dan ini untuk kualitasnya LCD-nya ini ada 2 jenis ya. Jadi memang ada yang tebal dan ada yang tipis kualitasnya. Dan ini kebetulan saya mendapatkan LCD yang tipis, jadi sehingga presisi ya, bisa ditempelkan langsung, menempel langsung, tidak terlalu menonjol LCD-nya karena ketebalannya ya. Oke, dan itu speaker deringnya sudah coba saya pasang, lalu kita coba pasangkan mesinnya di situ. Lalu baut-bautnya juga coba saya pasangkan kembali seperti sedia kala, seperti semula ya. Dan ini sudah terpasang. Lalu receiver LCD-nya kita koneksikan. Oh ya, dan itu ada kotoran sedikit ya, entah debu atau apa itu, karena itu akan mengganggu. Dan ini back covernya ya, coba kita bersihkan. Saya cek fungsi-fungsinya, di situ ada pairnya yang mendorong sensor otomatis baterainya. Jadi ketika baterainya sudah terdorong menempel, maka dia akan terbaca otomatis baterainya sudah terpasang. Oke, dan ini back covernya coba saya pasangkan kembali ya. Dan itu ada lapisan plastiknya yang agak kelipat, coba saya angkat dulu. Karena mungkin tadi kurang lama ya, mungkin baru 30 menit, tidak sampai 1 jam, jadi LCD-nya belum merapat sempurna. Tapi tidak mengapa, nanti kita setelah selesai nanti kita akan lilit lagi menggunakan karet ya, agar lebih. Biasanya saya 1 jam untuk menunggu keringnya ya.
Oke, baterainya sudah kita masukkan, dan itu ada biasa ya. Jadi setelah memasang LCD, di pinggirannya suka ada bekasan lemnya, jadi itu nanti akan kita bersihkan juga. Dan ini setelah dicoba kita hidupkan, tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk speknya sendiri, handphone ini setelah saya cek, RAM-nya lumayan ya, 4 GB. Hanya saja memori internalnya yang 32. Seharusnya seimbang jika RAM-nya 4 GB, maka internalnya 64. Namun apalah itu bawaan dari pabriknya ya, bisa ditambahkan dengan memori eksternal. Oke, saya pikir cukup saya berbagi pengalaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.